Halo teman-teman GoTNT semuanya, balik lagi di online sharing GoTNT hari ini. Kenalin, nama aku Daniel. Di sini aku mau sharing sedikit tentang topik yang judulnya sepenuhnya. Jadi sepenuhnya itu maksudnya apa sih? Jadi sepenuhnya di sini adalah kita hidup sepenuhnya dalam Tuhan, gitu loh ya. Jadi arti kata sepenuhnya sendiri artinya keseluruhan, tanpa ada bagian yang tertinggal atau tidak termasuk. Jadi kita nggak mau setengah-setengah gitu ya, hidup dalam Tuhan. Terus gimana caranya? Dan kenapa kita harus hidup sepenuhnya dalam Tuhan? Karena ketika kita hidup cuma setengah-setengah, nanti akan ada momen-momen dalam hidup kita yang sebenarnya ada kasih Tuhan selalu dalam hidup kita, tapi kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan di momen-momen tertentu karena kita hidup cuma setengah-setengah gitu loh. Terus bagaimana? Apa indikasi atau ciri-ciri kita hidup setengah-setengah gitu kan? Ya kita lihat lagi diri kita masing-masing. Kita lihat cara hidup kita. Apakah kita masih berkompromi dengan dosa? Misalnya apa? Misalnya berkata kasar, atau pornografi, atau dosa-dosa lainnya gitu loh ya. Jadi ketika kita mau hidup dalam Tuhan, kita mau singkirin semua dosa itu tanpa terkecuali, alias secara sepenuhnya. Jadi teman-teman nggak bisa kalau mau hidup dalam Tuhan itu setengah-setengah. Kayak, oh ya udah deh, dosa yang ini aku tetap lakuin karena susah banget untuk dihindarin. Teman-teman harus tahu kalau teman-teman mau hidup sepenuhnya dalam Tuhan, teman-teman harus lepas semua dosa itu. Percaya kalau teman-teman punya hubungan yang dekat dan intim sama Tuhan, pasti bisa melewati dosa apapun, pasti bisa dilepaskan dosa apapun itu. Terus gimana caranya gitu loh ya? Ya baca firman Tuhan gitu loh. Itu jangan pernah di skip. Kenapa? Karena baca firman Tuhan itu adalah suatu bentuk makanan rohani kita gitu loh ya. Jadi kita bukan cuma perlu yang namanya makanan secara jasmani atau tubuh, tapi kita juga butuh makanan rohani, yaitu firman Tuhan gitu loh. Jadi mungkin teman-teman pernah merasa aduh capek, rasanya udah berdoa tapi kok kayak belum dijawab. Itu teman-teman harus periksa lagi, apakah teman-teman udah benar-benar berdoa kepada Tuhan, dan apakah teman-teman udah baca firman Tuhan dan taat sama firman Tuhan gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk berserah penuh sama Tuhan sekaligus taat sama Tuhan. Jadi coba teman-teman kasih kesempatan ya untuk bukan cuma teman-teman yang berdoa, tapi untuk Tuhan jawab doa teman-teman dengan cara teman-teman baca firman Tuhan gitu loh. Kabar baiknya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun gitu loh ya. Kalau kita baca di Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, teman-teman mau jadi orang benar atau orang fasik? Kalau orang fasik sekalinya jatuh, ya sudah dia roboh. Tapi kalau orang benar, dia jatuh tapi dia mau bangkit lagi, dia mau bangun kembali, gitu loh. Jadi bisa dibilang jatuh itu wajar, tapi untuk bangun atau tetap jatuh itu adalah pilihan, gitu loh. Jadi kita juga harus selalu berpegang teguh sama firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kita baca juga di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan mentang-mentang Tuhan Maha Pengampun, kita jadi bisa seenaknya. Nggak bisa kayak gitu. Kita tetap harus berusaha dan bangun hubungan sama Tuhan makanya gitu. Jadi itu aja sih yang mau aku sharingin hari ini. Jadi semoga teman-teman ingat untuk tetap bangun hubungan yang intim sama Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara hidup yang kudus, hidup yang taat sama kehendak Tuhan. Ya, jangan lupa baca firman Tuhan. Itu paling penting. Karena ketika kita baca firman Tuhan, kita dapat makanan rohani, dan jangan artiin secara pikiran kita, tapi kita minta tolong Roh Kudus untuk bantu kita mengerti. Semoga teman-teman ngerti sharing firman hari ini. Aku pamit. Tuhan Yesus memberkati.